Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel UHYPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama UHYPE Official. Dan kawan-kawan, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Salam dari UHYPE Official buat kawan-kawan semua. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan mengenai fenomena mubahalah yang lagi ramai di ruang publik, ruang pemberitaan. Mubahalah sudah menjadi tren, mubahalah sudah menjadi gerakan protes sosial terhadap sebuah hegemoni atau kekuasaan yang tentu saja bagi orang-orang yang melakukan mubahalah ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dilakukan satu mubahalah. Dan saya memahami dalam konteks saat ini di Indonesia, mubahalah sebagai sebuah gerakan protes sosial. Sahabat UHYPE Official, kalau kita membaca lembaran sejarah sosial, sejarah kolonialisme mengenai konflik sosial, gerakan-gerakan sosial pada zaman kolonial, juga pada abad-abad permulaan abad ke-20, kita bisa menemukan satu catatan dalam bentuk pemberontakan protes sosial. Misalnya gerakan pemberontakan petani Banten pada tahun 1888, kemudian juga beberapa gerakan sosial perlawanan terhadap kolonial akibat penindasan dan struktur penguasaan ekonomi sosial yang tidak adil oleh penjajah, dan rakyat masyarakat pada zaman itu merasa ada penganiayaan, ketertindasan, sementara untuk melakukan perlawanan tidak memiliki kekuasaan atau persenjataan yang canggih seperti yang dikuasai, yang dimiliki para kolonial. Gerakan perlawanan pada zaman kolonial itu dalam berbagai macam variasi, yaitu satu bentuk pemberontakan secara kolektif atau melakukan satu parade duduk secara diam, berjemur di alun-alun. Ini yang terjadi di Surakarta pada zaman itu. Kemudian yang dikenal gerakan PP, menghadap raja, kemudian melakukan satu ritual, kemudian juga menjadikan salah seorang tokoh agama atau tokoh spiritual sebagai sebuah energi untuk melakukan satu perlawanan terhadap kolonial. Tulisan Profesor Sartono Kartodirjo dalam judul bukunya Gerakan Ratu Adil dan Pemberontakan Ratu Adil dan Aspirasi Rakyat. Buku ini diterbitkan atau dimuat di majalah Prisma tahun 1971. Dan tulisan-tulisan yang lain yang ditulis oleh juga sejarawan Dr. Suhartono yang bercerita tentang pemberontakan petani di Pasuruan, petani tebu di Pasuruan
dan Probolinggo akibat eksploitasi yang sudah sedemikian rupa oleh kolonial, dan gerakan protes itu dilakukan dengan cara membakar kebun tebu. Kemudian juga ada gerakan yang lain, misalnya bertelanjang sebagai satu ekspresi terhadap kekuasaan zaman itu. Misalnya juga tulisan James Scott menulis tentang perlawanan kaum tertindas petani kelapa sawit, satu riset di Malaysia, akibat eksploitasi hegemoni perusahaan kelapa sawit korporasi, sehingga masyarakat merasa teralienasi, tertindas, dan bentuk perlawanan itu dalam bentuk gerakan diam, atau yang dikenal dalam tulisan Weapon of the Weak, senjata orang yang lemah. Nah, kawan-kawan semua, saya ingin melihat setting sejarah masa lalu itu dalam konteks hari ini di Indonesia. Lagi ngetren ini, cerita soal mubahalah, kemudian bagaimana diucapkan oleh Habib Rizik, juga Gus Nur. Jadi ini menjadi satu fenomena yang menarik secara sosiologis, secara politik dilihat dalam konteks dinamika politik hari ini. Ada kesamaan, ada spirit yang sama pada masa kolonial dengan konteks mubahalah hari ini. Ya, tentu saja istilah mubahalah pada zaman kolonial tidak ada. Ya, yang ada gerakan-gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh petani karena ada hegemoni yang dilakukan oleh kolonial, ada ketertindasan, penindasan kepada petani, sehingga melakukan satu bentuk-bentuk protes sosial. Nah, sekarang ini di era demokratisasi di Indonesia yang membuat landscape politik hari ini yang semakin terbuka, semakin fragmented society yang terjadi hari ini pasca tumbangnya penguasa Orde Baru. Nah, kebebasan berekspresi, kemudian aktualisasi pikiran dalam bentuk tulisan, dalam kata-kata, di media sosial, kemudian rakyat melakukan narasinya sendiri, pilihan narasi, sehingga ruang publik menjadi ramai dan menjadi sangat bebas. Berbeda halnya pada zaman pemerintahan Soeharto, di mana kebebasan berpendapat, mau bicara, diawasi dengan berbagai macam cara. Akhirnya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat menjadi buntu karena keran demokrasi tertutup rapat oleh hegemoni kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Nah, hari ini seharusnya kita ini hidup dalam sebuah alam demokrasi yang lebih berkualitas dan bukan lagi memakai gaya-gaya perilaku kekuasaan Orde Baru masa Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tetapi juga kurang lebih pada prakteknya, walaupun kita hari ini dalam suasana demokrasi, tetapi juga tidak kalah represifnya, tidak kalah otoriternya dengan zaman Orde Baru, cuman modus yang lebih bervariasi. Kalau dulu negara itu menjadi sebuah dominan tunggal, pemegang kebenaran mutlak. Kekuatan-kekuatan kelompok bisnis misalnya masih bisa didikte, dikendalikan oleh negara, sehingga negara ini masih punya martabat, masih punya posisi bergening dengan kelompok bisnis pemilik modal.
walaupun sendiri kelompok bisnis ini menjadi peliharaan penguasa Orde Baru, menjadi bagian patron klien atau kroni bisnis atau patronase politik, sehingga kekuasaan itu sangat tersentralistik dan kebebasan juga menjadi tertutup. Hari ini pasca Orde Baru, kebebasan itu terbuka, bebas sebebas-bebasnya, tetapi yang kita lawan hari ini bukan saja rakyat melawan negara, tetapi negara, maksud saya rakyat melawan sesama rakyat. Kelompok-kelompok yang terfragmentasi itu basis-basis sosial, saling-saling menciptakan kekuatan masing-masing antar faksi, antara geng, antara kelompok kadrun yang dilabelisasi oleh negara, ada kelompok cebong. Ini semua muncul istilah-istilah semacam ini karena negara tidak bisa lagi melokalisir pikiran-pikiran yang seperti ini. Kebebasan yang sudah over sehingga negara tidak lagi bisa mengatur kelompok-kelompok yang seperti ini. Liberalisme dan demokrasi yang kita jalani hari ini adalah satu bentuk kebebasan yang sudah kehilangan etik, yang kehilangan patsun politik, yang adalah kebebasan yang saling bertarung di dalam sebuah perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Jadi masing-masing orang elit mencari patron, berusaha meraih posisi diri masuk di dalam jaringan kekuasaan, menjadi penumpang gelap. Kemudian institusi-institusi demokrasi, kekuasaan negara menjadi tersandra, dibajak oleh kekuatan-kekuatan yang memiliki kekuatan modal atau yang populer disebut kekuatan oligarki. Dalam kasus misalnya, dalam konteks penegakan hukum, bagaimana ketidakadilan hukum di negeri ini, khususnya di era rejim sekarang ini, diskriminasi yang semakin telanjang, diskriminasi yang makin nyata, dan politik belah bambu, kemudian bagaimana memainkan isu-isu patronalisme, isu-isu agama, isu-isu yang sesungguhnya itu sekedar satu pandangan sepihak dari penguasa dan melabeli khususnya orang Islam dianggap sebagai kelompok-kelompok radikal, kelompok yang selalu mengisukan, menghembuskan Islam fundamentalis. Misalnya dalam kasus FPI, Front Pembebasan Islam, atau HTI. Ini kan barang jualan rejim sekarang ini. Mengkapitalisasi FPI, HTI, dan isu-isu fundamentalisme, radikal khilafah. Ini barang jualan yang lagi ngetren, yang laris, khususnya di era rejim yang sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka muncul satu bentuk-bentuk gerakan populisme kanan. Populisme kanan berarti identik dengan Islam. Untuk melawan satu gerakan hegemoni negara yang memberikan label seperti gerakan ekstrim khilafah, dan FPI, HTI, khilafah seakan inilah musuh yang real negara ini. Inilah musuh sesungguhnya pemerintah yang harus dihabisi. Tapi jangan lupa, ketika bicara soal praktek korupsi,
penyalahgunaan kekuasaan ini tidak terlalu galak sebagaimana galaknya pemerintah terhadap label-label HTI, khilafah, negara Islam, FPI. Jadi state ini itu lebih fasih mengkapitalisasi isu-isu itu ketimbang bagaimana keberengsekan penguasa-penguasa zalim yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat di dalam kontestasi pilkada yang berdarah-darah yang syarat dengan politik uang itu, tetapi kepala daerah yang terpilih itu tersandra oleh kekuatan hegemoni, oligarki, akhirnya menjadi orang yang memperdagangkan kekuasaan. Trading influence. Nah, kenapa pemerintah tidak melihat ini? Ini persoalan yang berbahaya dalam sistem kekuasaan hari ini, di dalam sistem pemerintahan. Kepala daerah, para anggota legislatif yang terjebak di dalam praktek-praktek jahat menggunakan kekuasaan untuk mengakumulasi harta haram, harta rakyat, kemudian bagaimana ngemplang-ngemplang pajak, kemudian bagaimana kasus-kasus besar misalnya. Tetapi bila dibandingkan dengan HTI, khilafah, isu-isu Islam fundamentalis, itu lebih dianggap lebih berbahaya ketimbang praktek-praktek mengkorupsi uang negara, merampok uang negara, merampok sumber daya alam, kekuatan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Ini dianggap tidak berbahaya. Nah, kelihatannya pemerintah ini happy-happy saja, enjoy saja. Bagaimana korupsi yang terstruktur, kemudian bagaimana hukum yang tidak adil, bagaimana aparat penegak hukum ikut terlibat jadi mafia, bagaimana institusi kepolisian menjadi tempat bercokolnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan institusi kepolisian menjadi praktek korupsi, sebagaimana yang kita lihat di dalam pemberitaan yang masih aktual di setiap hari di negeri ini. Nah, kawan-kawan semua, kita menjadi bingung melihat argumen-argumen yang dibangun oleh rejim ini, negara ini. Jadi ada semacam stereotip melihat gerakan populisme kanan, gerakan yang berlabel Islam, itu selalu dianggap berbahaya dan dimusuhi. Maka muncullah gerakan-gerakan buzzer, gerakan yang mendiskreditkan orang-orang tertentu, dicap sebagai tokoh radikal. Dan kita tidak pernah bagaimana mengecap para perampok uang negara ini, bagaimana Harun Masiku itu, ya, manusia yang tidak tahu hidung belangnya di mana. Kenapa negara diam? Para koruptor-koruptor yang lain, kepala daerah yang ditangkap KPK, gubernur yang ditangkap KPK. Kenapa ini dianggap tidak berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara yang memiskinkan rakyat? Saya tidak mendukung atau membela atau apa dengan FPI, HTI, dan lain-lainnya. Tapi dia tidak merugikan rakyat. Uang yang mana dirugikan oleh mereka ini? Tidak ada ingin mendirikan negara Islam. Apakah ada dirugikan rakyat dengan merampok uang rakyat yang sekian miliar, ratusan miliar oleh mereka? Apakah mereka menjadi perampok? Ini kan label-label yang diberikan oleh negara, oleh rezim, oleh orang-orang tertentu untuk mendiskreditkan kelompok tertentu dengan melabelkan itu sebagai kelompok khilafah, kelompok ekstrim, dianggap orang-orang non-mainstream yang berada di luar pikiran-pikiran yang mayoritas. Nah, kalau ini memang kita hidup di sebuah negara demokrasi dan apa yang harus kita
bisa dijelaskan. Kita hidup di alam demokrasi, tetapi di dalam real demokrasi, rezim ini, penguasa hari ini, mempraktekkan gaya-gaya otoritarisme, kelompok-kelompok oligarki, dan memusuhi kelompok tertentu. Bagaimana ketimpangan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, kemudian arsitektur sistem politik kita yang tidak mencerminkan satu fenomena politik yang lebih baik, struktur kekuasaan yang oligarki, hukum yang tidak berkeadilan, lebih memihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Celakanya, hukum bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan mafia, kekuatan kelompok oligarki. Dan negara ini sudah mengidap penyakit sensitivitas yang irasional. Mudah sekali memberikan label cap, menuduh orang, kelompok ekstrem. Nah, saya tidak membela soal Bambang Tri, soal kasus ijazahnya Presiden Jokowi. Saya tidak dalam posisi itu. Mau palsu kah, mau nggak palsu kah? Saya ulangi, posisi saya, leading argumen saya tidak posisi dalam membela Bambang Tri. Pada kasus isu ijazah palsu atau tidak palsu. Tapi yang ingin saya jelaskan, seperti awal saya menyampaikan bahwa fenomena mubahalah, apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, bagaimana soal pembunuhan Laskar FPI yang 6 orang yang tidak jelas, juntrungnya tidak jelas bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Muncullah gerakan-gerakan mubahalah, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hukum tidak lagi mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebuah negara yang dianggap negara yang menjunjung supremasi hukum, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus Laskar FPI yang meninggal di kilometer 50, maka muncul gerakan-gerakan protes yang dilakukan oleh kelompok untuk mohon kepada Allah pertolongan agar orang yang berbuat zalim, ketidakadilan, pengadilan sesat yang tidak jelas itu dilaknat oleh Allah. Kalau pada zaman kolonial Belanda melawan hegemoni kolonial itu melakukan gerakan telanjang, berjemur di depan alun-alun atau biasa gerakan Radu Adil seperti ditulis oleh Sartono Kartodirjo. Jadi menunggu satu gerakan Ratu Adil untuk melawan satu ketidakadilan, ketertindasan, struktur ekonomi yang menindas yang dilakukan oleh kolonial pada zaman itu. Mari kita lihat dalam konteks gerakan masa lalu itu dalam konteks sekarang. Fenomena munculnya mubahalah oleh Gus Nur untuk mempersaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri mungkin untuk meyakinkan bahwa itu benar. Kalau memang benar, siapa yang dimubahalah, yang merasa menindas, ya akan dilihat hasilnya. Di dalam doktrin agama, maksudnya Islam, ada istilah man zalama zulima. Man zalama zulima. Siapa yang suka berbuat zalim akan dizalimi juga pada suatu saat, cepat atau lambat. Ini doktrin agama. Apa yang dilakukan oleh Gus Nur bersama Bambang Tri
sebagai bentuk gerakan mubahalah adalah ekspresi ketidakberdayaan. Ekspresi sebuah gerakan orang yang lemah. Bentuk perlawanan. Perlawanan di Malaysia yang ditulis oleh James Scott dalam bukunya Petani yang Tertindas, Weapon of the Weak, suatu gerakan diam, silent culture. Kelompok-kelompok tertentu, misalnya Habib Rizik, dengan kekuatan doa atau mubahal yang dilakukan oleh Gus Nur, oleh Bambang Tri, karena berada pada sebuah keputusasaan, menganggap hukum lagi tidak berpihak. Jadi ada perasaan injustice feeling, perasaan hukum itu sudah hilang di bumi Indonesia nih. Kata Gus Nur, aku hanya punya mubahalah. Apa artinya? Ini ungkapan yang sepele, tetapi maknanya dalam. Betapa Gus Nur ini tidak percaya lagi dengan kekuasaan, tidak percaya lagi dengan hukum. Aku hanya punya mubahalah. Nah, gerakan mubahalah dalam beberapa waktu di Indonesia hari-hari ini menjadi satu fenomena yang menarik. Bapak, Ibu sekalian, sahabat-sahabat, apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, Habib Rizik, doa soal kasus pembunuhan Laskar FPI yang tidak jelas proses hukumnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Gus Nur sebagai satu bentuk ekspresi, ungkapan ketidakberdayaan, ketertindasan sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan, khususnya dalam penegakan hukum. Kasus Freddy Sambo misalnya yang berlarut-larut, ini juga menjadi tontonan yang menarik bagi publik Indonesia. Inilah hukum kita di Indonesia. Inilah hakim-hakim kita. Hakim agung yang juga koruptor. Inilah polisi kita. Oknum polisi yang mencederai institusi kepolisian. Merusak lembaga kepolisian oleh segelintir orang. Hukum sudah tidak bisa diharap. Akhirnya rakyat mencari jalan sendiri. Ya, salah satunya dalam bentuk mubahalah. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya kekuasaan. Saya hanya mubahalah. Mubahalah itu asal kata dari buhla atau bahla. Artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Bukankah man zalama zulima? Siapa yang berbuat zalim pada suatu saat juga akan dizalimi oleh orang. Apakah zalim itu dalam bentuk personal atau individual, atau zalim dalam bentuk struktur kekuasaan? Bisa saja kekuasaan itu dizalimi oleh rakyat, ditumbangkan oleh gerakan sosial oleh rakyat. Karena rakyat sudah marah, flaring up of social anger. Jadi, hukum sejarah, apa yang terjadi masa kolonial, awal abad 20, gerakan petani tebu di Probolinggo, di Pasuruan, membakar kebun tebunya sendiri. Capek-capek, sudah nanam tebu. Tetapi direpresi, dizalimi, ditindas. Mereka bakar kebun tebu itu yang mereka tanam sendiri. Atau ditanam secara paksa oleh kolonial. Ini satu bentuk ekspresi perlawanan. Kawan-kawan UHIP official, mubahalah sebagai satu social movement, gerakan sosial, gerakan terhadap ketidakadilan hukum, gerakan terhadap politik belah bambu,
gerakan terhadap diskriminasi politik, diskriminasi hukum, ini menjadi satu pemandangan fenomena yang menarik khususnya dalam studi sosiologi. Gerakan mubahalah yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi yang paling tren sekarang ini adalah apa dilakukan Bambang Tri yang memprotes soal ijazah Presiden Jokowi dan bagaimana kasus ini sampai ke pengadilan dan membuktikan bohong atau tidak bohong, siapa yang berbohong, siapa yang bohong. Gus Nur memfasilitasi Bambang Tri untuk melakukan mubahalah. Sekali lagi, mubahalah dalam konteks demokrasi hari ini sebagai bentuk ekspresi ketertindasan, ketidakberdayaan sebagai satu gerakan moral politik, sebagai gerakan bentuk perlawanan. Oke, sahabatku semua yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ini episode kali ini saya sengaja mengangkat ini. Isu mubahalah sebagai sebuah gerakan moral, protes sosial dari seseorang atau warga negara yang merasa tidak berdaya, tertindas. Kita berharap bagaimana gerakan mubahalah menjadi satu gerakan sosial. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezim ini tegak lurus, istiqomah. Katakan yang benar kalau itu benar, katakan yang salah kalau itu yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami rakyat Indonesia, kalau memang itu suatu hal yang benar, maka kami berusaha semaksimal mungkin sebagai bangsa dan negara mengikuti kebenaran itu. Kalau memang kebijakan itu benar untuk kepentingan rakyat, kami sebagai rakyat akan mengikuti kebijakan yang benar itu. Tapi sebaliknya, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Allahumma arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, kalau memang itu batil, kebijakan yang tidak memihak kepada publik, penuh dengan kezaliman dan kebohongan, maka berikanlah kekuatan kepada kami sebagai rakyat Indonesia menghindari kebatilan itu. Mudah-mudahan konten ini memberikan satu enlightenment, sebuah pencerahan, dan memberikan sebuah resonansi intelektual kepada kita, kepada bangsa ini. Dan kita terlalu mencintai negeri ini. Makanya kita bisa berkata-kata seperti ini. Kalau rakyat itu masih bisa mengkritisi penguasa, berarti rakyat itu masih punya komitmen, masih punya konsen kepada pemimpin, kepada penguasa. Kalau tidak, maka biarkanlah negara ini terlunta-lunta dipimpin oleh orang yang zalim. Tetapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melihat Indonesia hari ini dan datang lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan konten YouTube Uhaib Official tetap survive dengan menampilkan isu-isu aktual di negeri ini. Dan teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel Uhaib. Terima kasih dan salam daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.